Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok tempat untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lafitriana Nene akan mempresentasikan materi kami, yaitu penawaran akan uang. Pengertian penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Adanya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Ada 3 lembaga yang menawarkan uang, antara lain pemerintah, bank, dan sentral, dan bank umum. Setiap penawaran uang ke masyarakat dicatat dalam neraca. Pemerintah dan bank sentral mewakili uang dalam bentuk uang kartal, dan bank umum menawarkan uang dalam bentuk uang giral. Yang pertama, penawaran uang oleh pemerintah. Yang kedua, penawaran uang oleh bank sentral. Yang ketiga, penawaran uang oleh bank umum. Penawaran uang tanpa bank. Teori ini menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Kalaupun ada, tidak mempunyai pengaruh terhadap proses penciptaan uang. Teori ini adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Jumlah alat tukar ini di masyarakat. Ciri penawaran uang pada teori ini yaitu harga emas bisa naik dan turun. Uang beredar secara otomatis berdasarkan mekanisme pasar dan tanpa campur tangan pemerintah. Jumlah uang dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutupi defisit neraca pembayaran. Industri-industri yang menggunakan emas dan proses produksinya menyedot emas yang ada. Jumlah uang beredar naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena produksi emas meningkat. Uang beredar ditentukan oleh proses pasar, sedangkan pemerintah, bank sentral, atau perbankan tidak mempunyai pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Dalam hal ini, uang hanya akan bertambah apabila orang memproduksi emas, sedangkan produsen emas akan memproduksi emas hanya apabila menguntungkan, yaitu apabila harga emas dipasarkan lebih tinggi daripada yang biaya produksinya. Ciri penawaran uang supli emas. Yang pertama, jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah, bisa turun atau naik. Yang kedua, jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri untuk pembayaran barang yang dikirim keluar karena import ekspor. Yang ketiga, terjadi perubahan jumlah emas ini juga bisa dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain. Yang keempat, emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas baru. Yang kelima, uang beredar benar-benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah atau otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter. Yang keenam, penambahan produksi emas ditabung dan dimungkinkan oleh produsen emas mengikuti hukum perilaku produksi penawaran, mengikuti pemerintah dan harga emas tersebut. Jika harga emas tinggi dibandingkan barang yang
dipertukarkan, maka produksi emas akan tinggi. Namun kemudian, jika penawaran emas berlebih, harga emas akan turun dan penawarannya akan berkurang. Yang ketujuh, teori penawaran uang sistem emas belum berkembang dan masih dalam bentuk yang sederhana, karena tidak banyak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlahnya. Uang menurut klasis. Penawaran uang dan harga menurut pendapatan klasis dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, teori kuantitas dan teori sisa tunai. Pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan proporsional dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama dengan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Teori kuantitas uang menyatakan dalam teori kuantitas uang bahwa keterkaitan antara jumlah uang beredar dengan total pengeluaran dari barang dan jasa akhir dan diproduksi di dalam suatu perekonomian. Teori sisa uang, sisa tunai, itu juga menerangkan sifat hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai diterangkan dengan persamaan sebagai berikut, di mana MPT mempunyai arti yang sama dengan persamaan dari MF sama dengan PT adalah bagian dari pendapatan masyarakat. Teori penawaran uang modern atau sistem standar kertas dikembangkan oleh ekonom setelah Keynes, dan sistem standar kertas sumber dari terciptanya untuk beredar adalah otoritas moneter, merupakan penyalur uang inti atau uang primer, sedangkan lembaga keuangan merupakan hasil terinteraksi antara pemerintah dan penawaran, bukan sekadar pencetakan uang atau keputusan pemerintah saja. Apabila pada suatu waktu pemerintah akan uang ini telah sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tingkat-tingkat tindakan-tindakan di subpasar. Terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah dan penawaran subpasar uang sekunder. Pada saat pasar dalam posisi keseimbangan, pemerintah penambah penawaran uang ini kepada masyarakat. Tambah uang inti akan terima masyarakat sebagai tambahan uang tunai. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan karena masyarakat akan merasa terlalu banyak memegang uang tunai. Jika tindakan penyesuaian yang dilakukan masyarakat adalah dengan menyimpan kelebihan uang tunai tersebut, menanamkan kelebihan cadangan tersebut dengan membeli SBI dalam transaksi tersebut. Bank menerima moneter uang kartal yang dipegang masyarakat tetapi ada tambahan uang giral sehingga MI bertambah. Dalam dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak mempunyai peranan moneter lagi karena dalam standar uang kertas sumber dari terciptanya uang beranda adalah otoritas moneter.
Sebagai supplier sekunder, pasar uang terdiri dari dua sub-pasar, yaitu sub-pasar uang primer dan sub-pasar uang sekunder. Masing-masing mempunyai pemerintah dan penawaran, namun kedua pasar tersebut sangat erat berhubungan satu sama lain. Pasar uang primer lebih bersifat fundamental karena uang sekunder atau giral hanya bisa tumbuh karena uang primer. Uang sekunder atau giral diciptakan oleh bank berdasarkan uang primer yang dipegang sekunder. Jadi pasar tersebut bisa dibedakan secara konsep tetap jelas bahwa dalam kenyataan keduanya tidak terpisah satu sama lain. Apabila suatu saat pasar uang ini mencapai keseimbangan tetapi pasar uang sekunder belum, maka keseimbangan yang sama yang sebenarnya belum tercapai. Di pasar uang sekunder akan terjadi tindakan-tindakan penyesuaian yang mempengaruhi pemerintah dan penawaran. Perubahan pada pemerintah dan penawaran uang sekunder atau giral pasti akan mempengaruhi pemerintah dan penawaran uang inti. Jadi pasar uang inti yang tadinya sudah seimbang menjadi tidak seimbang, dan tentu kemudian akan ada tindakan-tindakan penyesuaian pasar ini. Proses penyesuaian ini akan terus terjadi di kedua pasar sampai ke dua pasar tersebut mencapai keseimbangan secara bersama-sama atau simultan. Bila keadaan ini tercapai, maka pasar uang akan secara keseluruhan mencapai keseimbangan yang sungguh. Baik, perkenalkan, nama saya Ingrid Lona. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar merupakan seluruh jenis uang yang berada di perekonomian uang, dikeluarkan dan diedarkan secara resmi oleh Bank Sentral untuk uang kertal, dan bank umum menerbitkan uang giral maupun uang kuasi atau tabungan, falas, dan sebagainya. Jenis-jenis uang beredar di Indonesia terdiri dari dua, yaitu yang pertama, uang beredar dalam arti sempit atau M1, dua, uang beredar dalam arti luas atau M2. Uang beredar dalam arti sempit atau M1 yaitu kewajiban sistem moneter atau bank sentral dan bank umum terhadap sektor swasta, domestik, atau penduduk, meliputi uang kertal atau uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan uang giral atau deposito yang disimpan dalam bank umum dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek, rekening giro, atau surat perintah lainnya. Uang kertal dan uang gital atau nero money memiliki sifat dapat dipakai sebagai alat pembayaran sewaktu-waktu atau setiap saat bila diinginkan, karena sifatnya yang liquid dan tidak terkait dalam pemakaiannya, sehingga dapat dirumuskan menjadi M1 sama dengan C tambah D. Selanjutnya, jumlah yang beredar dalam arti luas dikenal dengan istilah broad money atau M2, sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian karena dapat mempengaruhi perkembangan tingkat hanya produksi dan keadaan ekonomi. Pada umumnya, M2 susunannya terdiri dari M1 ditambahkan dengan deposito berjangka atau time deposit dan saldo tabungan memiliki masyarakat yang berada di bank atau saving deposit, sehingga dapat dirumuskan menjadi M2 sama dengan M1 tambah TD tambah SD. Pengertian lain tentang uang yang perlu dipahami
adalah uang primer atau MO, atau uang ini atau base money, yaitu uang yang diedarkan pemerintah dan dipegang oleh masyarakat dan bank-bank. Uang primer ini meliputi uang yang dipegang masyarakat sebagai alat bayar sehari-hari atau uang kertal, dan uang serap yang dimiliki bank atau uang tunai di bank dan deposito di bank sentral. Mekanisme pencipta uang. Dalam mekanisme pencipta uang terdapat 3 pelaku dalam proses mekanismenya, yaitu yang pertama, otoritas moneter, bank umum, sektor swasta domestik, dan yang ketiga, pelaku tersebut saling menjaga keseimbangan supply dan demand. Ketiga pelaku tersebut berinteraksi antara satu dengan yang lain demikian rupa sehingga menyediakan atau penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat akan uang tersebut. Otoritas moneter menciptakan uang kertal, sementara itu bank umum menciptakan uang kertal dan uang kuasi. Sedangkan masyarakat akan menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Yang pertama, penciptaan uang primer oleh otoritas moneter. Bank sentral sebagai pelaku fungsi otoritas moneter. Bank sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas atau uang kertas dan uang logam. Dalam praktisnya, bank sentral juga menerima simpan giro, bank umum, uang kertas dan simpanan cadangan bank umum di bank sentral dinamakan uang primer, dan uang inti atau base money yang disimbolkan dengan MO. Uang primer atau MO atau uang inti base money dikenal pula sebagai high power money, adalah ukur uang yang paling sempit atau dearest of money, didefinisikan sebagai kewajiban atau pavi moneter bersih otoritas moneter yang dipegang oleh bank-bank umum dan masyarakat. Definisi uang primer yang kertal yang dipegang oleh masyarakat dan bank umum ditambahkan saldo rekening, giro atau cadangan milik bank umum dan masyarakat di BI. Uang beredar jenis ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. MO sama dengan CURRENCI atau C tambah R ESERFE atau R, di mana MO sama dengan uang primer, C sama dengan uang kertal, R sama dengan cadangan. Di Indonesia, uang primer didefinisikan sebagai kewajiban otoritas moneter Bank Indonesia terhadap sektor swasta domestik dan bank umum, berupa uang kertal dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia, serta simpan giro bank umum di Bank Indonesia. Uang beredar dikelompokkan menjadi 3 komponen, yaitu uang primer atau MO, uang dalam arti sempit atau M1, dan uang arti luas atau M2. Sebagai diketahui bahwa semua uang tunai yang dicetak oleh otoritas moneter adalah uang primer, baik yang disimpan oleh masyarakat maupun disimpan di bank umum.
Bank Sentral Indonesia dapat menerbitkan uang kertas jenis kertas dan logam berdasarkan pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang ekspansi, keadaan di mana perekonomian negara sedang memerlukan penambahan jumlah uang yang beredar. Penambahan uang beredar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi moneter yang lebih stabil dan tetap stabil. Dan yang kedua, menggantikan uang yang ditarik dari peredaran atau masyarakat. Keadaan ini terkait dengan penerbitan uang baru untuk menggantikan uang yang sudah rusak, uang yang sudah terlalu lama, atau faktor lainnya. Yang kedua, penciptaan uang oleh bank umum. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Menurut Pohan 2008, terjadi pencipta uang giral dan uang kuasi pada bank umum dapat melalui mekanisme berikut. Yang pertama, mekanisme substitusi. Penciptaan uang ini terjadi karena nasabah menyimpan uang kartalnya pada bank umum dalam bentuk rekening tabungan, rekening deposito, rekening giro, dan rekening koran. Ketika bank menerbitkan rekening tersebut, secara otomatis bank tersebut telah menciptakan uang giral dan uang kuasi. Penciptaan uang giral dan uang kuasi akan bertambah, namun uang kertas akan berkurang. Dan yang kedua, mekanisme transformasi. Penciptaan uang terjadi karena bank umum mendiskonto wesel atau membeli surat berharga dan nasabah dan membukakan nilai wesel 23 yang didiskonto atau surat berharga yang dibeli tersebut ke dalam rekening tabungan, deposito, atau giro atas nama nasabah. Dan yang ketiga, mekanisme pemberian kredit oleh bank umum kepada nasabah atau perusahaan. Kredit tersebut dipindah bukukan ke dalam bentuk rekening koran atau rekening giro nasabah. Terjadi penciptaan uang giral dan senilai kredit yang diberikan tersebut. Dan yang ketiga, hubungan uang primer dengan uang beredar. Uang primer atau MO merupakan inti dalam proses penciptaan jumlah uang beredar atau money supply. Seperti itu diketahui bahwa bank sentral mampu mengendalikan uang primer yang berada pada sisi neraca otoritas moneter. Kemampuan otoritas moneter dalam mengendalikan atau mengontrol jumlah uang beredar sangat tergantung pada berbagai faktor, dan karena bank umum juga mempunyai peran dan kemampuan dalam menciptakan uang giral dan uang kuasi. Sementara itu, jumlah uang beredar juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Dalam sistem moneter, uang giral diciptakan oleh bank-bank pencipta uang giral atau BPUG. BPUG adalah bank-bank yang diperolehkan mengeluarkan rekening giro dan melakukan transaksi giring. Melalui kegiatan tersebut, setiap bank menerima deposito menyeluruh deposito tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Pembelian pinjaman itu yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar menciptakan uang giral akan menyebabkan jumlah uang beredar akan bertambah deposito itu sendiri. Proses penciptaan uang dimulai ketika sebuah bank dalam sistem moneter menerima deposito
bank tersebut akan menyalurkan depositnya dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain. Jika dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tidak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak pengganda atau multiplier effect. Perubahan nilai-nilai aktiva dan pavis neraca otoritas moneter memberikan petunjuk atau indikasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer dan penggunaannya. Pergerakan uang primer perlu terus dikontrol karena berpengaruh terhadap perubahan jumlah uang beredar, terutama jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1 atau menurun dan derajat 2004. Besarnya deposito yang dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman dipengaruhi oleh GWM yang harus disetorkan oleh Bank Umum, Bank Sentral atau Bank Indonesia dari setiap unit deposito yang diterima. Besarnya jumlah GWM ditentukan oleh otoritas moneter atau BI dengan persentase tertentu yang disebut RRR melalui penentuan atau perubahan giro wajib minimum atau GWM. Misalnya 5%, BI dapat mempengaruhi besar kecilnya angka pengganda uang dan selanjutnya BI dapat mengontrol jumlah uang beredar. Perubahan instrumen GWM sering digunakan oleh BI karena merupakan sebagai salah satu instrumen kewajiban moneter. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Ningsih Desaning. Di sini saya akan membahas tentang sistem pembayaran di Indonesia. Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Penyelenggara sistem pembayaran yang ada di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Pasal 8B yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain yang melibatkan berbagai komponen seperti instrumen pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu, termaksud bentuk dari uang. Dalam sejarahnya, logam mulia seperti emas dan perak digunakan sebagai alat tukar pada masa itu. Kemudian muncul permasalahan dari penggunaan emas dan perak. Dikarenakan emas dan perak cukup berat dalam jumlah nominal tertentu sehingga sulit untuk didistribusikan secara cepat. Timbulnya permasalahan pada uang emas dan perak berdampak pada munculnya uang fiat, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.
Di sisi lain, uang fiat memiliki kelemahan yaitu mudah dicuri dan mahal untuk dibawa dalam jumlah nominal yang besar. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, muncul alat pembayaran baru yaitu berbentuk cek. Namun, di sisi lain ada dua kelemahan dari penggunaan cek yaitu diperlukannya waktu untuk mendapatkan cek dari suatu tempat ke tempat lainnya dan biaya yang mahal dalam proses administrasi. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, munculnya layanan pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai di Indonesia terbagi atas dua jenis yaitu sistem pembayaran nilai besar dan sistem pembayaran nilai retail. Sistem pembayaran nilai besar terdiri dari BI, RTGS, dan SKNBI. Sedangkan sistem pembayaran nilai retail terdiri dari APMK dan e-money. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditetapkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang harus didukung dengan adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Untuk menjelaskan tugas ini, Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan sistem pembayaran, sehingga dengan adanya keberadaan sistem pembayaran yang efisien dan aman juga merupakan salah satu indikator menekan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada penurunan kurva LM. Kurva LM adalah singkatan dari likuiditas dan money atau uang. Memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid, yaitu uang. Jika M menyatakan penawaran uang dan P menyatakan tingkat harga, maka M per P adalah penawaran dari keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya penawaran uang real tetap. Dapat diartikan kurva LM adalah kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat equilibriumnya pada uang. Syarat equilibrium pasar uang adalah terpenuhinya persamaan antara permintaan atau total akan uang. Rumusnya L sama dengan M atau L1 Y tambah L2 R sama dengan M. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Penurunan dalam penawaran dari keseimbangan real menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Maka penurunan dalam keseimbangan real menggeser kurva LM ke atas. Jadi, kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Seperti yang kita tahu bahwa kurva LM merupakan kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada suku bunga R dan pendapatan Y yang bervariasi. Untuk menurunkan kurva LM, maka kita harus melihat bagaimana pengaruh perubahan keseimbangan di pasar uang sampai membentuk kurva LM. Perhatikan pada gambar di atas. Pada gambar di atas diasumsikan suku bunga pada suatu perekonomian awalnya sebesar R1. Bila tingkat pendapatan meningkat dari Y1 menjadi Y2, maka hal ini akan menggeser kurva permintaan uang real dari L1 ke L2. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan di pasar uang,
sehingga keseimbangan pasar uang bergeser dari titik A ke titik B. Bila pendapatan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2, maka permintaan uang real akan meningkat dari L1 ke L2 pada panel A. Hal ini akan mengubah keseimbangan suku bunga di pasar uang dari R1 ke R2. Perubahan tingkat output dari Y1 ke Y2 dan perubahan suku bunga dari R1 ke R2 membentuk kurva LM pada panel B. Titik C dan D pada kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang pada titik A dan B pada panel A. Berikutnya, kemiringan kurva LM. Semakin tinggi nilai K atau semakin rendah nilai H, kurva LM1 akan semakin curam. Sebaliknya, semakin rendah nilai K atau semakin tinggi nilai H, kurva akan semakin landai. Yang kedua, pada kasus ekstrim di mana H sama dengan 0, kurva LM menjadi vertikal atau kurva LM1. Dan pada kasus ekstrim lainnya, yaitu H sama dengan tak terhingga, kurva LM menjadi horizontal atau kurva LM4. Berikutnya contoh membentuk kurva LM. Yang pertama, jumlah uang yang beredar M sama dengan 200 MRP. Yang kedua, permintaan uang transaksi LR sama dengan 0,25 Y. Yang ketiga, permintaan uang berjaga-jaga LJ sama dengan 0,15 Y. Yang keempat, permintaan uang spekulasi L22 sama dengan 160 kurang 4R. Selanjutnya, penyebab bergesernya kurva LM. Yang pertama, ada perubahan dalam nilai parameter K atau H. Yang kedua, ada perubahan permintaan uang spekulasi otonom LO. Dan yang ketiga, ada perubahan penawaran uang. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kurva LM. Faktor yang mempengaruhi kurva LM, yang pertama, jumlah uang beredar. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom. Yang ketiga, kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dan yang terakhir, kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga.